Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Jaka Satria dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil UAS saya. Oke, di sini program ini mengimplementasikan algoritma fungsi J-Min atau FJM untuk melakukan proses klasterisasi terhadap data hasil budidaya larva udang Faname yang kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu baik dan kurang baik. FJM adalah metode klasterisasi berbasis partisi yang memperbolehkan setiap data menjadi anggota lebih dari satu klaster dengan derajat keanggotaan tertentu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan terhadap dua pusat klaster centroid yang telah ditentukan sebelumnya sesuai hasil penelitian dahulu, serta mengevaluasi hasil klasterisasi menggunakan metrik Davis Bulletin Index atau DBI. Pembacaan data. Untuk pembacaan data ini merupakan langkah yang pertama, yaitu untuk membaca file data menggunakan pandas. Fungsi read.csv ini digunakan untuk membaca file data training CSV yang berisi data numerik terkait budidaya udang Funame seperti jumlah induk matang telur, induk dibuahi, telur, dan larva. Dari sini juga mencetak isi data mentah agar pengguna dapat melihat seluruh data yang akan diproses. Lalu yang kedua ada pre-processing data. Setelah membaca data, langkah selanjutnya adalah melakukan pre-processing atau pembersihan data. Dua proses utama dilakukan di sini, yaitu yang pertama menghapus baris yang seluruh nilai fiturnya atau salah satu barisnya itu ada yang nol. Hal ini penting karena data kosong atau tidak valid perlu dihapus agar tidak mengganggu hasil klasterisasi. Yang kedua, menghapus data duplikat, sehingga setiap baris dalam data adalah unik. Setelah itu data direset ulang indeksnya agar berurutan kembali dari nol. Yang ketiga, pengambilan fitur dan parameter FJM. Setelah data bersih, program mengekstrak fitur numerik dari dataset yang akan digunakan. Dalam proses klasterisasi, kolom-kolom yang digunakan adalah induk matang telur, induk dibuahi, telur, dan jumlah larva. Selanjutnya, program mendefinisikan beberapa parameter penting dalam algoritma FJM, yaitu N, yaitu jumlah data atau baris, dan C, jumlah klaster yang diinginkan. Dalam kasus ini dua, yaitu klaster baik dan kurang baik. Dan M merupakan parameter fuzziness, yaitu derajat keburaman klaster. Di sini M-nya menggunakan 2.0 karena adalah nilai umum yang digunakan. Lalu yang keempat, penetapan centroid atau pusat klasternya. Berbeda dengan FJM biasa yang menghitung centroid secara iteratif, dalam program ini centroid ditetapkan secara manual berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu yang ada di jurnal tadi. Lalu dua centroid digunakan di sini. Centroid 1 mewakili klaster baik dengan nilai tengah min dari 4 fitur. Lalu ada centroid 2. Ini centroid 2 untuk klaster kurang baik juga dengan nilai min dan fitur-fitur terkait. Pemberian nilai centroid manual ini dilakukan agar hasil akhir program dapat dibandingkan langsung dengan hasil dari jurnal yang digunakan sebagai referensi. Lalu yang kelima, ada menghitung derajat keanggotaan atau fusi membership dengan rumus yang ada di jurnal. Langkah berikutnya adalah menghitung matriks keanggotaan U antara setiap data dengan setiap cluster. Fungsi compute membership di sini digunakan untuk tujuan ini. Dalam algoritma FJM, derajat keanggotaan dihitung menggunakan rumus seperti ini. Derajat keanggotaan data KI terhadap cluster K sama dengan C sigma J sama dengan 1, yaitu jarak Euclidean antara data KI dan pusat klaster KK per jarak Euclidean antara data KI dan pusat klaster ke J. Pangkat 2 per M-1, pangkat min 1. Rumusnya seperti ini. Yang seperti di jurnal. Lalu yang keenam, memasukkan
Label cluster. Setelah memperoleh matriks keanggotaan, program menentukan label klaster akhir dari setiap data. Ini dilakukan dengan mengambil indeks dan nilai keanggotaan tertinggi argmax untuk masing-masing data. Nilai indeks tersebut akan menunjukkan klaster mana yang paling cocok untuk setiap data. Label tersebut kemudian disesuaikan agar klaster 1 ditandai dengan baik dan klaster 2 ditandai sebagai kurang baik. Untuk hasil klasterisasi kemudian disimpan ke dalam data frame pandas sebagai kolom tambahan. C1 membership sama itu derajat keanggotaan terhadap klaster 1, sedangkan C2 membership merupakan derajat keanggotaan terhadap klaster 2. Lalu klaster number di sini. Angka klaster terakhir 1 atau 2. Lalu ada klaster label label kategori untuk baik dan kurang baik. Lalu yang ketujuh, ada evaluasi menggunakan David Boolean Index atau DBI. Untuk menilai kualitas hasil klasterisasi, program menghitung nilai David Boolean Index. DBI merupakan matriks evaluasi yang mengukur seberapa kompak dan seberapa terpisah klaster-klaster yang terbentuk. Semakin kecil DBI, maka semakin baik kualitas klasterisasi. Namun sebelum menghitung DBI, program akan melakukan validasi terlebih dahulu. Jika seluruh data masuk ke satu klaster hanya satu tabel unik, maka DBI tidak dapat dihitung dan peringatan ditampilkan. Jika terdapat dua klaster atau lebih, DBI dihitung menggunakan fungsi Davis Boolean Score dari scikit-learn. Lalu yang terakhir ada visualisasi hasil klasterisasi. Langkah terakhir adalah visualisasi hasil klasterisasi dalam bentuk scatter plot. Program menggunakan matplotlib untuk menampilkan sebaran data berdasarkan dua fitur utama, yaitu induk matang telur. Saya akan saja di sini untuk menunjukkan grafiknya. Nah, di sini. Di sini induk matang telur sumbu X dan jumlah larva kurang dari 48 jam merupakan sumbu Y. Data dalam klaster baik dan kurang baik ditandai dengan warna dan marker yang berbeda. Selain itu, posisi centroid juga ditampilkan. Yang hitam ini merupakan posisi centroid atau pusat klaster. Grafik ini sangat membantu untuk memahami hasil klasterisasi secara visualnya. Lalu, ini hasil run tadi. Nah, ini untuk data trainingnya, coba kita run. Nah, di sini outputnya terdapat induk matang telur, induk dibuahi, telur, jumlah larva, C1 membership, C2 membership, cluster number, dan cluster label. Di sini hasilnya baik semua karena C1 membershipnya di sini lebih besar daripada C2 membership. Nah, karena semua datanya ini termasuk baik atau satu cluster saja, maka DBI-nya ini tidak bisa dihitung. Di sini saya menggunakan data training. Oke, lanjut untuk uji 1. Nah, uji 1 di sini kita mengubah M yang awalnya tadi 1,5 kita ubah menjadi yang awalnya tadi 2, maaf. Saya ubah menjadi 1,5. Coba kita run. Nah, ini hasilnya. Lalu kita ubah lagi menjadi 2,5. Kita lihat hasilnya. Nah, berbeda. Untuk uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dua aspek penting dalam algoritma fusi G-means, yaitu variasi nilai parameter M fusiness dan pemilihan jenis pusat klaster centroid. Uji coba pertama difokuskan pada perubahan nilai M, yaitu M-nya 1,5 tadi dan M
2,5. Untuk mengetahui atau melihat bagaimana tingkat ketegasan dalam pembentukan klaster mempengaruhi hasil akhir. Saat M bernilai 1,5, derajat keanggotaan cenderung lebih ekstrim. Banyak data memiliki keanggotaan hampir mendekati 1 pada klaster pada satu klaster dan mendekati 0 pada klaster yang lain, yang berarti klasterisasi lebih tegas. Sebaliknya, uh, ini sebaliknya saat bernilai 2,5, keanggotaan terlibat lebih seimbang atau kabur, di mana nilai C1 dan C2 lebih mendekati 0,5. Meskipun demikian, hasil label cluster number dan cluster label tidak mengalami perubahan. Artinya perubahan parameter M hanya berpengaruh pada distribusi keanggotaan, bukan pada hasil klasifikasi dalam konteks dataset ini. Lalu ada uji coba ubah center. Di sini kita mengubah center atau penentuan centroidnya. Di sini kan tadi kita menggunakan centroidnya menggunakan dari jurnal yaitu cluster 1 untuk cluster 1 yang ini, cluster 2 yang ini. Sedangkan untuk yang ini kita menggunakan random. Uji coba kedua dilakukan dengan mengubah cara penentuan centroid, yaitu dari penggunaan nilai tetap berdasarkan hasil jurnal menjadi menggunakan centroid yang dihitung secara otomatis melalui iterasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan memengaruhi hasil klasterisasi. Nilai keanggotaan C1 dan C2 berubah secara drastis dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Beberapa data yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kurang baik, kini berpindah ke klaster baik, dan sebaliknya. Coba kita run. Nah, ini hasilnya. Berbeda seperti yang tadi. Bisa terbalik hasilnya. Ini menunjukkan bahwa posisi pusat klaster centroid sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Karena centroid yang dihitung otomatis lebih menyesuaikan diri dengan distribusi nilai aktual yang digunakan, sehingga hasil klasifikasi menjadi lebih adaptif. Namun hal ini juga menyebabkan perbedaan interpretasi, terutama jika tujuannya adalah untuk menyamakan hasil dengan referensi jurnal. Dalam konteks ini, penggunaan centroid tetap dari jurnal cenderung lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan perbandingan atau validasi penelitian sebelumnya. Baiklah, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.